Hai guys, ini bersama gue Bel dan gue sekarang di Dubrovnik. Dan di depan gue di sini itu adalah pintu masuk ke kota tua. Dan namanya itu Brata Udpila. Maaf. Dan tempat ini yaitu pada zaman dahulu ini tempat masuk utama untuk masuk ke kota tua. Dan itu juga sering dikunci pada saat malam. Oh my god, itu berisik banget ya guys. Banyak anak-anak yang masuk. Ya, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat Santo Pelindung Kota di atas itu. Dan kalau kita lihat di bawah dia, nggak tahu kalau itu kelihatan, tapi di bawah dia ada patung kepala, dua patung kepala wanita, terus ada satu yang pria. Dan ceritanya, atau kalau kita dengar dari legendanya, ini simbol dari satu orang biarawan yang dulu merayu dua orang biarawati. Dan itu ya biarawan nakal ya. Ya apalagi ya kalau bagian di dalam di sini itu dibuat pada tahun 1420, sedangkan yang dari luar itu dari tahun 1537. Yuk kita coba untuk masuk dan lihat bagaimana di dalam. Halo guys, sekarang gue lagi ada di tengah-tengah kota tua di Dubrovnik, dan nama jalan ini adalah Stradum guys. Dan jalan ini merupakan titik kumpul untuk para turis lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke sini untuk menikmati indahnya pemandangan di sini. Dan terdapat banyak kafe dan restoran-restoran yang berjualan di sini guys. Jadi kalau kalian ke sini, kalian bisa nikmatin pemandangan dan bangunan-bangunan yang bersejarah yang mempunyai historical yang cukup menarik. Dan di sini juga terdapat toko-toko dan restoran, jadi kalian bisa sambil ngopi-ngopi di sini gitu. Dan ini panjangnya sekitar 300 meter guys gitu. Dan terdapat banyak batu-batu putih yang sudah berdiri sejak tahun 1468 guys. Wah, udah lama banget ya. Tapi masih dijaga dengan dan cukup cantik banget masih gitu. Dan di sini juga terdapat dua air mancur dan dua menara jam. Dan selain itu juga di sini ada satu istana dan beberapa gereja yang cukup lama sudah berdiri di sini guys. Guys, yang ada di depan gue ini itu Loggia of the Bells, dan ini dibangun pada tahun 1468. Dan dulu ini dipakai sebagai sistem peringatan kalau ada kerusuhan. Jadi itu peringatan untuk warga-warga di sini untuk waspada kalau mereka dengar bunyi dari sini.
Yes guys, sekarang gua lagi ada di salah satu monumen atau ada patungnya. Di sini namanya Kolom Orlando. Jadi Kolom Orlando ini terletak di sebelah timur Place dan di depan gereja Santa Blaise ini guys. Dan sayangnya ini lagi tengah proses renovasi. Mungkin butuh peremajaan atau butuh sedikit perbaikan karena dalam bentuknya seperti ini masih. Dan kolom batu ini dengan tiang bendera ini sudah berdiri sejak 1400-an guys gitu. Dan si Orlando itu sendiri diambil dari seorang pahlawan yang bernama Orlando Stubb, dan dia mempertahankan republik selama 15 bulan guys. Jadi dia ini seorang kesatria yang mempertahankan republik ini selama 15 bulan, dan dia juga mempertahankan Dubrovnik ini sebagai sebuah sistem perdagangan bebas gitu guys. Ya guys, setelah keliling dan berjemur di pantai, saatnya kita ice cream. Ya, kurang lengkap rasanya kalau misalnya kita keluyuran panas-panas kayak gini di kota tua atau di pusat kota kalau belum makan ice cream. Ya, pokoknya nggak afdol kalau ke Kroasia dan belum cobain es krimnya, karena itu benar-benar enak banget. Ya, dia negara tetangga dengan Italia, jadi banyak. Jadi es krimnya benar-benar gelah tuh. Lihat tuh, maknyus ya. Maknyus. Tangga Jesuit. Ada banyak contoh dari arsitektur barok Dubrovnik yang secara indah dikelilingi oleh struktur perkotaan khususnya barok. Tangga besar yang mengarah dari Gundulik Square ke alun-alun di depan Collegium Ragusinum dan gereja San Ignatius yang dibangun pada tahun 1738. Saat ini, di bagian bawah tangga, kalian dapat menikmati hasil bumi segar yang dibawa dari desa-desa tetangga yang dijual di pasaran. Dan jika kebetulan kalian berada di sana pada siang hari, kalian bisa melihat merpati datang untuk memakan biji-bijian yang diberikan kepada mereka pada jam yang sama setiap harinya. Tangga Jesuit oleh gereja Saint Ignatius adalah salah satu adegan paling terkenal di Game of Thrones. Adegan ini diambil saat Cersei dipaksa berjalan di jalan King's Landing. Sepanjang waktu diikuti seorang wanita yang membunyikan lonceng di telinganya dan mengatakan malu. Ini adalah adegan paling mahal dalam syuting Game of Thrones di Dubrovnik. Semua bisnis, bar, dan toko harus dibayar harga sehari penuh agar mereka tutup selama perekaman film berlangsung. Ditambah lagi semua yang tinggal di jalan itu harus dibayar untuk jaminan privasi bahwa mereka tidak akan melihat keluar jendela selama pembuatan film.